Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali materi pelajaran IPS terpadu kita ya pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semua tetap semangat, tetap termotivasi, walaupun masih harus belajar dari rumah dengan metode daring, walaupun dengan segala keterbatasan yang saat ini sama-sama kita alami, tetap eh, jaga asa untuk masa depan yang lebih baik, anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang kemarin, maka pagi hari ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kondisi alam Indonesia ini dikenal sangat indah dan kaya dengan berbagai sumber daya alam. Nah, apa saja wujud sumber daya alam tersebut? Maka untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dengan seksama. Nah, anak-anakku sekalian, potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang disediakan oleh Allah di alam semesta ini yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, itulah yang kemudian disebut dengan sumber daya alam. Nah, sementara itu berdasarkan sifat atau kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi tiga, ya. Jadi ada tiga jenis sumber daya alam, yang mana yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam yang ketika digunakan atau dimanfaatkan maka bisa diperbaharui kembali, gitu ya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya kalau digunakan secara terus-menerus pada saatnya nanti cepat atau lambat akan habis, ya. Dan kemudian juga ada sumber daya alam yang tidak habis walaupun dipakai terus-menerus akan selalu ada. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan juga sumber daya alam yang tidak habis atau tidak terbatas. Nah, yang pertama ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Misalnya adalah hasil peternakan ya. Jadi berapapun yang kita gunakan, kayak kemarin misalnya untuk hasil mohon maaf pada waktu kurban misalnya ya. Jadi walaupun banyak sekali digunakan, banyak di apa namanya, untuk kurban kemarin, tapi tetap saja kambing misalnya atau hasil peternakan itu akan selalu dapat diperbaharui karena dia akan, berkembang biak. Kemudian juga hasil perikanan. Jadi hasil perikanan terutama Indonesia ini sangat, kaya. Maka kalau kita menangkap ikan atau nelayan menangkap ikan yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, ikan-ikan yang ada di laut itu akan terus ada, ya. Kemudian juga termasuk hasil pertanian ya, itu akan selalu dapat diperbaharui selama masih mau untuk menanam. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Jadi ketika ini digunakan atau diambil secara terus-menerus, maka lama-kelamaan cepat atau lambat akan habis ya. Misalnya adalah batu bara ya. Jadi batu bara ini kalau diambil terus ya, digali terus, maka lama-kelamaan akan habis ya. Kemudian ada emas ya. Emas ini juga kalau misalnya diambil terus-menerus juga lama-kelamaan akan habis ya. Begitu juga dengan perak ya.
seperti itu. Namun ada juga sumber daya alam yang walaupun digunakan secara terus-menerus dia tidak akan habis ya, karena memang tidak terbatas ya, misalnya air ya. Jadi air itu walaupun tiap hari manusia membutuhkan air untuk makan, minum, untuk keperluan rumah tangga, tapi selalu ada stoknya gitu ya. Kemudian juga cahaya matahari, ada udara ya atau oksigen, kemudian juga termasuk sumber daya berupa tanah ya. Itu akan selalu ada. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kemudian kita akan berbicara tentang iklim ya. Iklim di Indonesia ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama ya, sekitar 30 tahun. Nah, berdasarkan letaknya, iklim di Indonesia itu terdiri atas iklim musim atau disebut dengan iklim muson ya. Ada iklim tropis ya, ada juga iklim laut. Iklim musim atau iklim muson itu dipengaruhi oleh perubahan arah angin musiman ya. Jadi ada muson barat, ada muson timur ya. Kemudian juga ada iklim tropis yang dialami di daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator dan Indonesia berada pada sekitar ekuator itu, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Nah, sementara iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh permukaan air yang luas, memiliki sifat relatif berawan, basah, banyak hujan, dan amplitudonya temperatur harian dan tahunan yang sedang. Nah, termasuk Indonesia. Karena Indonesia ini memiliki lautan yang sangat luas, maka Indonesia termasuk juga memiliki iklim laut ini. Nah, ini adalah iklim muson ya. Yang berwarna merah ini adalah muson timur ya, sementara yang berwarna hitam ini adalah muson barat. Jadi pergerakannya seperti ini ya. Kemudian juga ada iklim tropis. Maka Indonesia ya, Indonesia berada pada wilayah ini ya. Berada pada garis ekuator ya, yang sebagaimana kita tahu ya, ini berada pada garis ekuator. Nah, ketika Indonesia ini berada pada kisaran 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, maka Indonesia termasuk pada iklim tropis ya. Nah, ini. Nah, kemudian juga iklim laut sebagaimana tadi kita ketahui, Indonesia memiliki perairan atau lautan yang sangat luas. Bahkan Indonesia ini 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan. Maka tidak heran kalau Indonesia kemudian juga memiliki dampak daripada iklim laut ini. Nah, lantas bagaimana dengan flora dan fauna di Indonesia, anak-anakku sekalian? Apa sih flora itu? Ya, flora itu adalah merupakan tumbuhan, sementara fauna adalah hewan atau binatang. Ya, ada banyak sekali jenis serta jumlah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya adalah yang memang endemik yang hanya ada di Indonesia. Nah, perbedaan flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia tentu kemudian juga dipengaruhi oleh bentang alam dan iklim. Ini juga nanti akan mempengaruhi flora dan fauna apa yang bisa hidup di daerah itu. Flora di Indonesia, para ahli memperkirakan ada sekitar 4.000 jenis pohon dan ribuan jenis tumbuhan berbunga tumbuh di Indonesia. Jadi faktor utama yang mempengaruhi persebaran flora adalah iklim dan tanah. Iklim sangat berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan. Nah, di daerah iklim tropis yang basah, jenis floranya adalah hutan hujan tropik ya. Kemudian hutan hujan tropik itu terdapat di daerah Sumatera ya, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Di daerah iklim tropis yang kurang curah hujannya itu biasanya ditumbuhi oleh flora padang rumput atau stepa. Ini misalnya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya.
Berdasarkan persebarannya, jenis flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ketiga jenis flora tersebut adalah flora di Indonesia bagian barat, flora di Indonesia bagian tengah, dan flora di Indonesia bagian timur, ya. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini adalah contoh flora yang memang hanya ada di Indonesia, ya. Jadi ini tumbuh bunga Rafflesia yang merupakan contoh flora di Indonesia dan ini berada di Provinsi Bengkulu, ya, di Pulau Sumatera. Nah, kemudian juga untuk fauna di Indonesia. Fauna Indonesia ini diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 jenis hewan. Ini terdiri atas serangga, ikan, unggas, reptilia, mamalia, dan juga amfibia. Indonesia adalah negara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, ya. Sehingga ini juga kemudian berpengaruh terhadap jenis binatang atau jenis hewan fauna yang berada di Indonesia. Nah, contoh fauna endemik yang ada di Indonesia itu adalah komodo yang memang hanya hidup di Pulau Komodo, ya. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh fauna endemik yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kepada bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia merupakan hasil kerja tenaga geologi. Ada 2 jenis itu, ya, ada tenaga endogen dan ada tenaga eksogen. Apa itu anak-anakku sekalian, tenaga endogen dan tenaga eksogen? Tenaga endogen itu adalah tenaga yang muncul dari dalam tanah atau dari dalam perut bumi, ya. Sementara kalau tenaga eksogen itu tenaga yang bersumber dari luar lapisan kulit bumi atau berada dari luar bumi atau dari luar permukaan bumi. Lebih mudahnya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk muka bumi tersebut itu terdapat di daratan dan juga di dasar laut, ya. Maka pada hakikatnya dasar laut merupakan bagian atau sambungan dari daratan. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat contoh gambar ini, ya, jenis-jenis tenaga endogen, ya. Jadi tenaga endogen itu adalah tenaga yang memang muncul dari dalam perut bumi atau dari bawah permukaan kulit bumi, ya. Misalnya ini magma, ya, di dalam gunung ini, ya, yang kemudian keluar ketika gunung meletus misalnya, ini berasal dari dalam perut bumi atau terjadinya gempa, ya, misalnya ini terjadi karena adanya tenaga yang berada dari dalam perut bumi atau tenaga endogen. Sementara kalau tenaga eksogen yang berasal dari luar permukaan bumi, ya, misalnya terjadinya pelapukan, ya, kemudian juga pengikisan atau erosi, itu murni dari luar permukaan bumi, ya. Tidak ada pengaruh sama sekali dari dalam perut bumi. Juga adanya pengendapan atau sedimentasi. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah keadaan Indonesia, ya. Ini adalah Sumatera, ya, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Pulau Jawa, ya, ini Nusa Tenggara, ini Papua, ya, di sini Maluku. Nah, kalau kita lihat sebenarnya walaupun lautan ini seolah-olah memisahkan antara pulau satu dengan pulau lain, tapi sebenarnya lautan ini di dalamnya dia juga ada batuan ataupun tanah yang sebenarnya juga menghubung atau terhubung antara satu dengan lainnya. Hanya saja karena dia datarannya rendah sehingga kemudian tertutup dengan air, ya. Nah, ini. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, beberapa bentuk muka bumi Indonesia akibat daripada proses geologi yaitu adanya lipatan dan patahan, ya, ada pegunungan, dataran, daerah karst, ya, dangkalan, basin, palung, dan ambang. Nah, contoh yang ada di gambar ini, anak-anakku sekalian, ini adalah kondisi lipatan yang ada di kulit bumi, ya, lipatan. Ya, kalau kita lihat gambar atau foto, ya, yang ada di layar ini, yang sebelahnya, ya, yang sebelah kanan itu adalah patahan, ya, patahan.
Jadi kondisinya, berbeda. Kalau lipatan ini terbentuk dalam waktu yang, relatif lambat dan memakan waktu yang sangat lama. Sementara kalau patahan ini terjadi, begitu cepat ya, dan relatif tidak memakan waktu yang lama. Lipatan dan patahan, pegunungan, dataran, serta daerah karst adalah relief daratan. Adapun dangkalan, basin, palung, dan ambang adalah relief dasar laut. Nah, di gambar sebelah kiri ini anakku sekalian, ini adalah relief daratan ya. Jadi adanya pegunungan, adanya lembah ya. Yang gambar 3 ini adalah dataran tinggi ya. Yang keempat ini sungai ya. Yang 5 ini perbukitan ya. Yang 6 ini danau ya. Kemudian yang 7 ini dataran rendah. Jadi ada dataran tinggi ya, yang nomor 3 juga ada dataran rendah. Jadi dataran ini kalau dia terletak di, semakin tinggi di atas permukaan air laut, maka dia disebut dengan dataran tinggi. Tetapi kalau datarannya relatif rendah, ya, tidak terlalu jauh dari atas permukaan laut, maka disebut dengan dataran rendah. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah relief laut, ya, relief lautan, di mana di dalam laut ini sendiri juga, ada gunungnya gitu ya, yang kemudian disebut dengan gunung laut ya. Kemudian juga ada palung laut ya. Palung laut itu adalah ketika dia curam ya, ke dalam ya. Semakin dalam yang kemudian disebut dengan palung ya, ini. Yang ditandai pada kursor ya. Kemudian juga ada ambang laut ya. Ada punggung laut, ada juga basin ya. Basin ini ya semacam lembah tetapi berada di dasar laut. Sementara kalau ini ya, ini disebut dengan dangkalan ya. Dangkalan karena dia relatif tidak terlalu dalam. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami, tidak terlalu banyak yang Bapak sampaikan. Yang penting bisa diterima dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap motivasi diri ya. Dan tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Semoga sama-sama kita berharap dan berdoa ya, semoga wabah ini bisa segera berlalu dan anak-anakku sekalian bisa segera belajar di, sekolah ya. Karena anak-anakku sekalian sejak mendaftar atau sejak masuk belum pernah belajar di sekolah ya. Semoga bisa segera kita belajar di kelas dan kita bisa bertemu anak-anakku sekalian, bisa bersua langsung dengan Bapak Ibu guru di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan anak-anakku sekalian. Kalau ada yang kurang paham silahkan bisa WA langsung ke nomor WA pribadi Bapak ya. Insya Allah nanti Bapak akan jawab dan semoga anak-anakku sekalian juga bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.